Resiko hukum jika kita nekat galbay atau ubay di pinjol legal itu perdata atau pidana. Nah, sebenarnya ini dua resiko atau dua resiko hukum yang sangat membingungkan bagi nasabah pinjam online atau nasabah galbay pinjol legal. Nah, banyak nasabah pinjol legal yang ketakutan karena hal ini. Nah, jadi kalau kamu nasabah pinjam online atau kalau kamu nasabah pinjol legal ya, kamu wajib sekali mengetahui tentang hal ini. Nah, tapi seluruh pembahasannya buat kamu nih yang bergabung ke grup WA dan Galbay ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA dan Galbay ini kamu bisa dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang Galbay atau ubay di pinjol legal. Dan kamu juga bisa dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau tidak sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat juga nih, grup WA dan Galbay itu gratis ya, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa nih, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 Triabang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Apa sih resiko hukum jika kita nekat galbay atau ubay di pinjol legal? Apakah kita bisa dibawa ke jalur pidana atau justru perdata? Nah, buat kamu nasabah pinjam online, sekali lagi simak video ini. Sebelumnya saya mengingatkan dulu untuk jangan skip-skip video ini. Kenapa? Supaya kamu mengerti dan paham apa yang saya sampaikan. Karena takutnya kamu tidak mengerti dan tidak paham apa yang saya sampaikan. Nah, kita langsung saja ke topik pembahasan. Apakah kalau kita galbay atau ubay pinjol legal, maksudnya tidak membayar pinjaman kita di pinjol legal ya, yaitu utang kita di pinjol legal, apakah risiko hukumnya itu perdata atau pidana? Nah, sebenarnya yang namanya risiko hukumnya itu bisa pidana, itu bisa perdata. Cuma di sini masalahnya tentang pinjaman online. Nah, pinjaman online ini masuk ke ranah apa? Ranah pidana atau ranah perdata? Dan untuk jawabannya itu perdata. Kenapa perdata? Karena galbay di pinjol legal itu nama kamu masuk SRIK OJK. Tidak ada resiko lain-lain ya. Jadi perdata itu nama kamu masuk SRIK OJK atau BC ataupun blacklist. Nah, itu perdata. Kalau pidana itu seperti dibawa ke jalur hukum, dibawa ke jalur pidana. Nah, itu pidana. Jadi mau sebesar apapun utang kamu di pinjam online atau di pinjol legal ya, itu ujung-ujungnya perdata, yaitu nama kamu masuk SRIK OJK ataupun BCK. Tidak ada ujung-ujungnya pidana. Misalnya kamu galbay belasan juta ataupun puluhan juta ya, nah kamu takut dibawa ke jalur hukum, karena takut tadi dibawa ke jalur pidana. Nah, tidak seperti itu. Ya, kamu pikir aja pakai logika. Kalau galbay di pinjol legal itu bisa dibawa ke ranah pidana ya, mungkin penjara sudah penuh oleh nasabah pinjam online. Karena seperti yang kamu ketahui, hampir semua nasabah pinjol legal yang ada di Indonesia ini itu melakukan galbay. Nah, kalau bisa dibawa ke ranah pidana, ya penjara udah penuh. Nah, kamu pikir aja seperti itu. Dan kenyataannya, sampai detik ini, sampai saat ini ya, tidak ada yang dipenjara gara-gara pinjol. Itu tidak ada ya. Karena sekali lagi, galbay di pinjam online mau sebesar apapun utang kamu di pinjol legal ya, entah itu belasan juta atau puluhan juta, resiko beratnya itu perdata atau nama kamu masuk SRIK OJK. Karena yang perlu kamu catat, tidak ada pasal utang piutang kamu itu bisa dibawa ke jalur hukum atau kamu itu bisa dibawa ke jalur pidana. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Tapi kalau keadaan kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, ya mau bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah galbay pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.